Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Daud Gilbert Sitagang dari kelas AB5B dan teman saya. Lahriansa Agung Pratama. Baik teman-teman, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan tentang seputar tentang sub tema dari manajemen sumber daya manusia, yang dimana tema kami pada hari ini akan kami bawakan yaitu pengembangan karyawan. Baik, untuk pertama-tama saya persilakan teman saya untuk menyampaikan hasil dari presentasi kita. Terima kasih. Nah, pertama kali yang kita lakukan yaitu mengetahui arti dari karyawan. Apa sih arti dari karyawan itu sendiri? Karyawan merupakan salah satu aset terpenting sebuah perusahaan. Tanpa ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, maka visi dan misi perusahaan tidak akan tercapai. Yang kedua yaitu pengertian pengembangan karyawan. Pasti sering kita mendengar sumber daya manusia atau SDM. Apa sih sebenarnya SDM itu? SDM adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu dalam sebuah institusi maupun perusahaan, yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih, dikembangkan kemampuannya. SDM secara makro adalah jumlah penduduk dengan usia produktif yang ada di suatu negara. SDM meliputi daya pikir dan daya fisik yang dimiliki setiap individu atau manusia, karena SDM memiliki unsur penting dalam kegiatan perusahaan. Yang termasuk dalam SDM yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah individu yang menghasilkan barang dan jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tenaga kerja ada di kisaran usia 15 sampai dengan 64 tahun. Usia produk ada di rentan usia 20 sampai dengan 40 tahun. Yang kedua itu tenaga ahli. Tenaga ahli adalah individu yang memiliki suatu keahlian khusus. Tenaga ahli sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu pemimpin. Pemimpin berfungsi untuk memimpin jalannya perusahaan. Baik buruknya jalan perusahaan ada di tangan pemimpin. Yang keempat yaitu pengusaha. Pengusaha adalah individu yang mampu mengembangkan usahanya. Pengusaha juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Kelima yaitu produsen. Produsen adalah individu yang bisa menghasilkan barang. Yang keenam yaitu konsumen. Konsumen adalah individu yang pemakai dari barang yang diproduksi. Tujuan pengembangan SDM. Yang pertama yaitu dapat meningkatkan produktivitas dalam pekerjaan. Produktivitas yang baik menjadi hal yang diperlukan oleh setiap perusahaan. Jika produktivitas meningkat, maka pekerjaan yang dihasilkan meningkat pula. Hasil banyak keuntungan berlipat. Harapannya setiap ini produktivitas semua karyawan tinggi. Mengurangi kerusakan produk. Salah itu wajar. Namun bagi perusahaan sebuah kesalahan dalam pekerjaan yang mengakibatkan rusaknya produk tentu menjadi kerugian besar. Kesalahan minor masih bisa ditolerir. Namun jika terjadi berkali-kali akan menimbulkan masalah besar. Hal itu menandakan karyawan yang mengerjakan tidak handal atau sedang bermasalah. Yang ketiga yaitu memastikan semua berjalan efisien. Jika karyawan mengerjakan tugas secara tidak efisien, maka akan berimbas pada efektivitas waktu. Alih-alih ingin mengerjakan sesuatu hingga sempurna, namun jika pengerjaannya lambat, maka tugas yang lain tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, SDM melatih karyawan untuk mengerjakan tugasnya dengan terampil, baik dan efisien. Yang keempat yaitu meningkatkan sifat kepemimpinan. Pada hakikatnya, setiap manusia adalah pemimpin. Paling tidak untuk dirinya sendiri. Namun, pada kenyataannya, tidak semua karyawan mampu memimpin orang lain. Apalagi jika karyawan tersebut baperan atau tidak tegas. Padahal,
Misalnya, dia bisa menjadi atasan karyawan lainnya. Yang kelima yaitu menciptakan moral karyawan. Moral yang baik menjadi kewajiban mutlak bagi seorang karyawan. Kejujuran, rendah hati, dan mau bekerja keras menjadi nomor satu. Kejujuran itu penting. Jika karyawan pura-pura sudah mengerjakan tugas, tapi sebenarnya belum terpegang, kejujuran adalah barang mahal yang harus dipupuk oleh setiap karyawan. Banyak perusahaan yang hancur oleh karena tidak jujur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Donald Gilbert Stanggang. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu program pelatihan karyawan. Nah, program pelatihan karyawan ini merupakan program-program yang dimana untuk mencapai pengembangan karyawan. Nah, program pelatihan karyawan, kita harus mengetahui bahwa karyawan itu merupakan salah satu aset terpenting sebuah perusahaan. Tanpa ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, maka visi dan misi perusahaan tidak akan pernah bisa tercapai. Untuk itu, peran manajemen sangat penting dalam pengembangan karyawan. Nah, apa solusinya? Nah, solusinya itu adalah program pelatihan karyawan agar visi dan misi perusahaan dapat tercapai. Nah, di dalam program pelatihan dan pengembangan, ternyata ada jenis-jenisnya dalam program pelatihan tersebut. Nah, program pelatihan karyawan (SDM) adalah program umum dalam rangka cara mengembangkan SDM atau tenaga kerja. Adapun bentuknya bisa berupa training karyawan yang dilakukan di luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Nah, program pertama yaitu adalah program pendidikan. Program pendidikan ini merupakan program pengembangan karyawan. Ini biasanya ditujukan bagi karyawan yang dirasa perlu mengembangkan ilmu dan pendidikannya, mengingat pendidikan sebelumnya masih mumpuni. Di sini saya contohkan adalah contohnya karyawan lulusan D3. Karyawan lulusan D3 diberikan beasiswa untuk melanjutkan kuliah S1 dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya. Nah, yang kedua yaitu adalah program magang. Program magang kerja ini dapat dilakukan di dalam perusahaan. Magang yang dilakukan di dalam perusahaan umumnya terjadi di lintas departemen dan juga sebenarnya dapat juga di luar perusahaan. Nah, magang yang dilakukan perusahaan umumnya berdurasi 1 sampai 3 bulan. Misalnya kita contohkan di sini adalah seorang karyawan di perusahaan yang bekerja sebagai administrasi magang kerja selama 1 bulan di bagian marketing. Jadi dia lintas departemen dari administrasi ke marketing. Yang di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan di salah satu divisi yang lain. Nah, yang ketiga yaitu adalah job increment. Job increment ini merupakan program pelatihan karyawan, di mana program ini adalah penambahan tanggung jawab dan tugas tertentu atau proyek khusus di lintas departemen atau proyek khusus di lintas departemen. Yang saya contohkan di sini adalah contohnya karyawan memperoleh tugas untuk menggantikan pimpinan. Jadi kita ketahui bahwa dia mendapatkan tugas tambahan. Atau atasannya yang melakukan dinas luar kota atau cuti. Jadi ini kita mendapatkan tugas tambahan sebagai delegasi. Nah, ini juga sama dengan program pengembangan karyawan yang disebut dengan job increment. Nah, selanjutnya yaitu program pengembangan karyawan yang dinamakan retraining atau pelatihan ulang. Retraining ini merupakan pelatihan ulang. Dia memberikan keahlian yang dibutuhkan oleh karyawan untuk menghadapi tuntutan-tuntutan kerja yang berubah-ubah. Melalui hal ini, diharapkan karyawan dapat lebih percaya diri dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini biasanya dilakukan untuk pelatihan bagi karyawan yang lama. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang presentasi tentang pengembangan karyawan.
Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.